Saya akan bacakan terjemahannya. Apa Anda sholat 5 waktu? Ya, wartawannya bertanya begitu. Lalu Muhammad Qasim menjawab, benar-benar nih Pak. jarang sekali. Wartawannya nanya, apakah Anda sering sholat 5 waktu? Muhammad Qasim jawab, jarang sekali, jarang sholat 5 waktu. Seperti inikah calon Imam Mahdi di masa depan? Coba dipikirkan lagi. Rasulullah itu bahkan sampai dalam keadaan sakit parah sekalipun itu sholat, teman-teman. Sampai Rasulullah tuh nggak bisa jadi imam dan sahabatnya yang disuruh ngimamin. Lalu ada orang di masa sekarang dengan gampangnya mengatakan, saya tadi malam ketemu Allah, Allah menyampaikan sholat itu hakmu pribadi, sholat gak sholat terserah kamu, sholat kalau hanya ingin saja. Astagfirullah, ajaran apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Qasim adalah seseorang yang terkenal dengan mimpi-mimpinya. Muhammad Qasim ini mengaku selalu bermimpi ketemu dengan Allah. Bahkan klaimnya Muhammad Qasim itu sudah bermimpi ketemu Allah sebanyak 500 kali. Dan Allah berfirman dalam mimpinya Muhammad Qasim sebanyak 800 kali. Lalu Muhammad Qasim juga mengklaim bahwa dirinya bermimpi ketemu Rasulullah kurang lebih 300 kali. Dari pengakuan Muhammad Qasim tentang mimpi-mimpinya itulah banyak orang yang menganggap bahwa Muhammad Qasim ini adalah juru selamat umat Islam di masa depan. Bahkan banyak juga yang menganggap bahwa Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi yang nantinya akan dibaiat di Masjidil Haram, tepatnya di dekat Ka'bah. Walaupun sebenarnya Muhammad Qasim sendiri tidak pernah mengaku bahwa dirinya sebagai Imam Mahdi. You Ahlus Sunnah wal Jamaah, right? Yes. Oke, jelas ya. Jadi beliau sendiri menyampaikan di sini semua yang disangkakan orang tentang saya itu tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan saya Imam Mahdi dan saya tidak pernah ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Justru saya ingin membenarkan, saya ingin meluruskan semuanya. Saya datang kemari untuk meluruskan semua asumsi salah yang disematkan kepada saya. Mudah-mudahan beliau ketika Buya tanya, antum Ahlus Sunnah Jamaah kan? Iya, tentu saya Ahlus Sunnah Jamaah. Maka sudah jelas, tidak usah lagi kita terlalu membabi buta ya untuk mengklaim seseorang sebagai Imam Al-Mahdi, sementara beliau sendiri memastikan saya bukan Al-Mahdi, walaupun ada kemiripannya Buya, kan gitu kan? Ada kemiripannya. Al-Mahdi itu juga nggak ngaku seperti itu. Masalahnya ada beberapa syarat ya, boleh nanti dibantu terjemahan. Ada beberapa syarat. Tadi baru saja disampaikan di kajian kita ya, beberapa syarat, dan itu di hadis-hadis yang sahih semua. Jadi mimpi di akhir zaman boleh untuk didengarkan, tapi bukan untuk jadi ikutan. Ustadz Zulkifli M. Ali atau disingkat dengan Uzma ini pernah langsung tabayun kepada Muhammad Qasim, menanyakan, apakah Anda pernah ngaku sebagai Imam Mahdi? Apakah Anda Imam Mahdi? Muhammad Qasim dengan tegas menjawab bahwa dirinya tidak pernah mengaku sebagai Imam Mahdi dan Muhammad Qasim juga bukan seorang Imam Mahdi. Namun walaupun Muhammad Qasim sudah mengatakan dengan tegas bahwa dirinya bukan Imam Mahdi, tetap ada saja orang yang mengatakan bahwa Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi karena melihat dari cerita mimpi-mimpinya. Bahkan fansnya Muhammad Qasim ini sampai marah-marah mengatakan Uzma yang telah tabayun kepada Muhammad Qasim itu adalah Dajjal katanya. Sementara beliau sendiri memastikan saya bukan Al-Mahdi, walaupun ada kemiripannya Buya. Ini satu pernyataan jelas dari kaki tangan Dajjal. Uzma adalah kaki tangan Dajjal. Saya menyatakan, Majelis Gajah mengatakan, Uzma adalah kaki tangan Dajjal. Dan saya bisa pertanggungjawabkan itu. Pernyataan Uzma ini sangat konyol karena bertentangan dengan hadis-hadis tentang mimpi. Jadi kalau ada seseorang yang menelusuri, membongkar berdasarkan hadis-hadis sahih bahwa Muhammad Qasim ini bukan Imam Mahdi, maka pendukungnya Muhammad Qasim akan marah-marah dan akan mengatakan, oh ente itu antek Dajjal. Uzma adalah kaki tangan Dajjal. Kemungkinan saya nanti juga akan dicaci maki oleh pendukung-pendukungnya Muhammad Qasim yang ada di Indonesia. Jadi Muhammad Qasim ini sebenarnya orang Pakistan ya, tapi belakangan ini dia lebih sering ada di Indonesia, bahkan mungkin menetap di Indonesia karena melihat
di Indonesia banyak orang yang percaya dengan mimpi-mimpinya, sehingga Muhammad Qasim ini lebih mudah menyebarkan ajaran-ajarannya di Indonesia ketimbang di negara-negara lain. Apalagi di negara Arab Saudi, nggak mungkin dia bisa menyebarkan ajaran-ajarannya di sana. Karena kalau di Arab Saudi lebih ketat ya, ketahuan ada penyimpangan langsung dideportasi, langsung diusir ke negara asalnya. Atau jangan di Arab Saudi deh, di Malaysia aja. Nah, di Malaysia itu juga ketat. Kemungkinan kalau Muhammad Qasim menyebarkan ajaran-ajarannya di Malaysia nggak nunggu waktu lama langsung dideportasi. Tapi kalau di Indonesia, ya begitulah. Dan karakteristik orang Indonesia juga ya gimana ya, gua tembus ke Mekah percaya, Mama Gufron yang bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan malaikat, Mungkar Nakir percaya aja orang-orang Indonesia. Pokoknya Indonesia nih benar-benar jadi sasaran empuk ajaran sesat gitu ya. Bahkan ODGJ pun ada pengikutnya. Orang seaneh apapun di Indonesia itu ada aja pengikutnya. Makanya Muhammad Qasim itu lebih memilih Indonesia daripada negara-negara lain, karena memang ya begitulah orang-orang Indonesia. Nah, ini ada satu video yang cukup juga membuat kita tercengang, terkaget-kaget gitu ya. Ternyata di dalam video ini Muhammad Qasim secara jujur mengatakan bahwa dirinya jarang sholat 5 waktu. Bagaimana mungkin nih orang yang digadang-gadang sebagai Imam Mahdi tapi ngaku jarang sholat 5 waktu. Saya akan tampilkan dulu full videonya, nanti saya akan reaksi. Silahkan simak teman-teman ya. नमाज पढ़ते हैं? रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, कब मतलब कब पढ़ते हैं? जब टाइम मिल जाए या जब दिल चाहे? बस जब दिल चाहे। अच्छा, हफ्ते में एक बार? वो आलम नहीं। अच्छा, कभी से देखें जब अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे कहा था कि नमाज का पूछना हक सिर्फ मेरा ही है, और जब लोग ज्यादा पूछें तो उनसे कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो मैं नमाजें भी बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दूंगा। नमाज पढ़ते हैं? Ya jelas ya, itu tadi videonya. Nah, ini coba saya akan reaksi, perjelas lagi ya. Saya akan bacakan. नमाज पढ़ते हैं? Apa Anda sholat 5 waktu? Ya, wartawannya bertanya begitu. Lalu Muhammad Qasim menjawab, रेगुलर नहीं पढ़ता। jarang sekali. Wartawannya nanya, apakah Anda sering sholat 5 waktu? Muhammad Qasim jawab, jarang sekali, jarang sholat 5 waktu gitu ya. Alasannya apa jarang sholat 5 waktu? Kita simak lagi. अच्छा, कब पढ़ते हैं? Nah, wartawannya nanya, jadi seberapa sering Anda sholat 5 waktu? Apa hanya ketika merasa ingin saja? Nah, ini jawaban Muhammad Qasim, coba lihat. जब टाइम मिल जाए या जब दिल चाहे? बस जब दिल चाहे। Hanya ketika saya berhasrat saja. Jadi Muhammad Qasim itu sholat 5 waktu hanya ketika berhasrat saja, hanya ketika ingin sholat saja gitu ya. Kalau nggak ingin sholat ya udah nggak sholat. हफ्ते में एक बार? Apa hanya sekali dalam seminggu? Nah, ini wartawannya nanya lagi. वो आलम नहीं। Ini jawaban Muhammad Qasim. Wallahu a'lam. Tidak, bahkan beberapa minggu kemarin ini jarang sekali. Oh, jarang banget nih sholat 5 waktu ya. कभी से देखें जब अल्लाह तौफीक दे। Nah, ini jawabannya Muhammad Qasim nih. Jika Allah memberi saya taufik untuk sholat, saya akan melaksanakannya secara rutin. Jadi Muhammad Qasim katanya belum dapat petunjuk untuk sholat gitu ya. Tapi dia dapat petunjuk untuk jadi Imam Mahdi. Itu kan aneh ya menurut saya. एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे कहा था कि नमाज का पूछना। Karena dalam mimpi saya, Allah berkata kepada saya bahwa perintah untuk sholat bagi saya adalah hakku. Wah, jadi katanya Muhammad Qasim ini di dalam mimpinya ketika dia ketemu dengan Allah, Allah itu berkata bahwa sholat itu haknya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim mau sholat, Muhammad Qasim tidak sholat, itu haknya Muhammad Qasim. Astagfirullah, ini ajaran apa ini? Sholat itu bukan masalah hakmu, sholat itu kewajiban sebagai umat Islam ya teman-teman. Jangan terpengaruh ya, sholat itu bukan hak kita, sholat itu adalah kewajiban kita teman-teman ya. Bukan hak kita mau sholat apa enggak begitu ya. Orang yang dengan sengaja tidak sholat 5 waktu karena tidak menganggap wajib sholat 5 waktu, hanya menganggap sholat 5 waktu hak pribadi, ya kufur pastinya ya. हक सिर्फ मेरा ही है, और जब लोग ज्यादा पूछें तो उनसे क्या। Dan jika orang-orang bertanya, katakan saja,
pada mereka bahwa jika Allah memberi saya taufik, saya akan sholat 5 waktu secara rutin. Jadi memang Muhammad Qasim ini mengaku dia tidak dapat petunjuk untuk sholat 5 waktu, tidak dapat taufik untuk perintah sholat 5 waktu. कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो मैं नमाज़ें भी बाकायदगी से पढ़ना शुरू करूँगा. Oke, itu tadi video wawancaranya Muhammad Qasim bersama dengan wartawan yang ada di Pakistan. Video ini sudah viral banget dan sudah banyak juga yang membahasnya. Bahkan pendukungnya Muhammad Qasim pun juga sudah ada yang membantah video tersebut, teman-teman, atau membela Muhammad Qasim. Ya, coba lihat seperti ini pembelaannya. Saya sendiri juga melihat dia tidak sholat juga. Dijawab jujur oleh Muhammad Qasim dalam wawancara dengan wartawan Pakistan ketika ditanya, kamu suka sholat nggak? Dia bilang jarang. रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ. अच्छा, कब मतलब कब पढ़ते हैं? जब टाइम मिल जाए या जब दिल चाहे? बस जब दिल चाहे जी. Jelas di dalam perspektif hadis bahwa Al-Mahdi itu akan diislah. Perhatikan, ada dua pendapat. Ya, ada di islah itu setiap malam. Ada kaidah penafsiran nanti dalam satu malam. Baik, menurut saya kedua-duanya benar. Nah, seperti itu pembelaan dari pengikut Muhammad Qasim yang ada di Indonesia. Jadi menurut bapak-bapak tadi itu, pengakuan jujur Muhammad Qasim bahwa dirinya jarang sholat itu memang benar. Dan dia sendiri sering melihat bahwa Muhammad Qasim tidak sholat. Tapi hal itu justru memperlihatkan bahwa Muhammad Qasim ini adalah benar-benar Imam Mahdi. Karena nantinya Imam Mahdi itu diislah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di islah itu ya ibaratnya diperbaikilah kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya hanya bisa ngelus-ngelus dada dan mendoakan semoga mereka dapat hidayah kembali kepada jalan yang benar. Teman-teman, sholat itu wajib. Sholat itu adalah kewajiban umat Islam yang harus dilaksanakan. Orang Islam yang dengan sengaja meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib, sholat hanyalah hak pribadi, mau sholat nggak sholat terserah, maka dia kufur. Apalagi dengan berani membawa-bawa nama Allah, ngaku mimpi ketemu Allah, lalu Allah menyampaikan kamu sholat nggak sholat itu hakmu. Ya Allah, ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini kah calon Imam Mahdi di masa depan? Coba dipikirkan lagi. Rasulullah itu bahkan sampai dalam keadaan sakit parah sekalipun itu sholat, teman-teman. Sampai Rasulullah tuh nggak bisa jadi imam dan sahabatnya yang disuruh ngimamin. Lalu ada orang di masa sekarang dengan gampangnya mengatakan, saya tadi malam ketemu Allah, Allah menyampaikan sholat itu hakmu pribadi, sholat nggak sholat terserah kamu, sholat kalau hanya ingin saja. Astagfirullah, ajaran apa ini? Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Saya yakin sekali ya, setelah video ini tayang, pasti pengikut-pengikutnya Muhammad Qasim akan memaki-maki di kolom komentar. Ya sudahlah, kita doakan saja semoga mereka dapat hidayah dan semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.